Baik, terima kasih Pak Kris dan selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya bersyukur untuk kesempatan bisa melayani hari ini dan hari ini Bapak Ibu dan saya akan merenungkan beberapa bagian sebenarnya dengan firman Tuhan di tema yang ada saat ini yaitu tentang kehidupan Kristen dan Bapak Ibu dan saya mau melihat bahwa kehidupan Kristen itu senantiasa melekat atau tidak dapat dipisahkan dari kebenaran firman Tuhan. Saya mau mulai dengan mengajak kita membaca Alkitab kita dari Yakobus pasal 1 terlebih dahulu. Yakobus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 dan ayat 25. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Dia menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami dan meminta sekali lagi anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus dalam persekutuan kami ketika kami merenungkan firman yang kami baca. Tuhan bekerja melalui Allah Roh Kudus mencerahkan pikiran sehingga kami memperoleh pengertian dan melembutkan hati sehingga hati kami dibentuk oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu untuk merenungkan kebenaran firman. Amin. Ya, tadi saya bilang bahwa kehidupan Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Allah beranugerah bagi Bapak Ibu dan saya akan ajak nanti lihat di bagian awal, dari awal hidup sebagai orang Kristen sampai akhir hidup kita sebagai orang Kristen ya, anugerah terbesar Allah berikan di dalam Kristus pertama, tetapi semuanya itu dibingkai di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau mulai dengan mengajak kita untuk melihat hal ini bahwa kalau kita lihat berdasarkan Yakobus pasal 1 tadi, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu dimulai dari tindakan Allah menggunakan firman sekali lagi untuk kemudian menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Maka ditulis di dalam ayat 18, atas kehendaknya atau oleh kehendak Allah sendiri. Ia, Allah, telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi anak-anak Allah, ditempatkan pada posisi yang mulia karena Allah memulai kehidupan itu dari firman. Di sini Bapak Ibu dan saya bisa mengerti apa yang Paulus tulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi dan orang Yunani hidup di dalam permusuhan satu dengan yang lain. Yang satu menuduh yang lain sombong, yang satu menuduh yang lain keras hati. Tetapi eh, Paulus mau bilang bahwa ketika Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja untuk melahirbarukan dengan firman. Ketika Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan firman, maka firman itulah yang Tuhan pakai untuk menghancurkan manusia punya hati yang keras dan kemudian mengubah pikiran mereka. Sehingga mereka pada akhirnya bisa mengenal Allah. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 misalnya, dia bilang inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau, mengenal Allah, mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sehingga eh, yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah pada saat mengenal Allah yang benar, maka pada saat itulah Bapak Ibu dan saya menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Firman adalah anugerah yang Allah berikan bagi Bapak Ibu dan saya sehingga melaluinya kita mengenal Allah. Orang-orang yang tidak memiliki firman, tidak memiliki Alkitab, mereka mungkin hanya sampai pada tahap menyadari Allah ada, tetapi mereka tidak bisa mengenal Allah yang mana yang bereksistensi atau ada itu. Untuk mengenal Allah, Bapak Ibu dan saya membutuhkan Alkitab yang memperkenalkan Allah Tritunggal di dalam Kristus bagi Bapak Ibu dan saya. Dan kemudian Roh Kudus bekerja melalui firman yang Bapak Ibu dan saya baca dan pada akhirnya kita mengalami kelahiran baru. Inilah yang mau Yakobus bicarakan bahwa Bapak Ibu dan saya punya kehidupan sebagai orang Kristen itu dimulai oleh anugerah Tuhan. Kita tidak menjadi Kristen karena kelahiran kita secara lahiriah. Kita menjadi Kristen karena Allah beranugerah dan ketika Allah beranugerah, Dia memakai firman untuk itu. Tetapi kehidupan sebagai anak-anak Allah itu juga harus dibentuk. Dibentuk dengan apa ya? Dibentuk dengan firman. Pak Christian tadi mengutip, firman adalah pelita
bagi kaki dan terang bagi jalan gitu. Tetapi juga di sisi yang lain di dalam perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya ada sebuah perintah yang diberikan oleh Paulus di dalam kitab Filipi yaitu mengerjakan keselamatan. Istilah mengerjakan keselamatan itu bukan memperjuangkan keselamatan yang tidak ada. Istilah mengerjakan keselamatan mengacu kepada eh, Bapak Ibu dan saya mempertanggungjawabkan keselamatan yang sudah diberikan. Itu sama seperti saya membayangkan itu seperti seorang bapak atau seorang pemuda pergi ke tempat fitness untuk membentuk otot-ototnya. Tentu saja kalau dia mau membentuk otot-ototnya, dia harus membentuk otot yang sudah ada. Ya. Karena ada otot, maka kemudian dia pergi ke tempat fitness dan membentuk itu. Ibu-ibu mendandani wajah mereka, ya mendandani wajah, ya mestinya mendandani wajah yang sudah ada. Dia tidak bisa mendandani wajah yang tidak ada. Sama ketika dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, itu bukan berarti kita bekerja untuk memperoleh keselamatan, tetapi mengerjakan, mempertanggungjawabkan keselamatan yang sudah ada. Saya pakai istilah melalui atau demi sebuah pengurusan progresif, supaya nanti ketika Yesus datang kembali yang kedua kali, dia menjumpai kita sebagai umat Allah yang sudah didandani, sudah cukup siap untuk menerima kedatangannya. Dan Allah bekerja untuk membentuk kehidupan kita, supaya kita siap ketika Kristus datang, ya melalui apa? Melalui firman. Salah satu bagian yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat, orang Kristen yang sudah diselamatkan harus mempertanggungjawabkan keselamatan, mengerjakan keselamatan mereka. Dengan apa ya? Amsal pasal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Eh, Kata hati bagi orang Yahudi itu mengacu kepada keseluruhan atau totalitas kehidupan. Bahkan bisa dikatakan sebagai sumber dan kekuatan hidup. Menjaga hati berarti Bapak Ibu dan saya menjaga pikiran, perasaan, dan kehendak. Supaya nanti pikiran, perasaan, dan kehendak menggerakkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan atau yang mempermuliakan Tuhan. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 menegaskan bahwa segala sesuatu yang nampak, seluruh dimensi hidup Bapak Ibu dan saya, itu datang atau lahir dari dalam hati kita. Dan bagaimana Bapak Ibu dan saya menjaga hati seperti perintah, perintah Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Ya, Mazmur pasal 119 ayat 9. Dia bilang bahwa ya bagaimana orang muda menjaga kelakuannya bersih. Dia hanya bisa menjaga kelakuan yang tampak di luar itu bersih jika hatinya itu dijaga juga dengan apa ya? Dengan firman. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya bersih? Ya dia menjaga sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu bisa lihat sekarang bahwa ya apa yang tadi dikutip itu, firman adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita adalah orang-orang yang mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat nanti 1 Petrus pasal 1 ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-4 sampai 9. Di situ bicara mengenai kita adalah orang-orang yang sudah selamat di dalam ayat yang ke-9. Kamu itu sudah selamat. Kalau kita mundur kepada 1 Petrus pasal 1 ayat 4, dia bilang bahwa bukan hanya sudah selamat, tetapi sudah ada kepastian. Kepastian bahwa satu saat nanti ketika Yesus Kristus datang yang kedua kalinya, kita menikmati apa yang disebut sebagai berkat-berkat surgawi atau kekayaan surgawi yang mulia yang disiapkan bagi kita. Itu ayat yang keempat. Jadi sudah selamat, mm, memiliki kepastian keselamatan. Tetapi menarik di dalam ayat yang kelima dikatakan kamu masih menantikan keselamatan itu. Keselamatan yang mana? Ya keselamatan ini bukan berarti keselamatan yang baru datang di akhir zaman di dalam melalui kelahiran baru. Tidak. Kita yang sudah selamat, istilah keselamatan di dalam perjanjian baru mengacu kepada dua hal. Pertama, titik pertama kehidupan sebagai orang Kristen. Yang kedua adalah titik akhir kehidupan sebagai orang Kristen ketika Yesus datang. Kondisi kita itu. Maka dibutuhkan semacam pengurusan secara progresif dalam kehidupan kita dan instrumen yang Tuhan pakai, anugerah yang Tuhan pakai untuk mengarahkan Bapak, Ibu, dan saya kepada kehendaknya Dia, kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya Dia, keselamatan di titik akhir itu adalah firman Tuhan. Maka Ibrani bilang Tuhan kasih firman seperti pedang bermata dua untuk membedakan hal-hal yang sulit dibedakan oleh manusia dengan mata telanjang. Dia butuh firman untuk kemudian membedakannya melalui firman yang memberikan kepekaan untuk membedakan benar dan salah, suci dan tidak, tepat dan tidak tepat. Orang Kristen bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan kemudian kehidupannya dibentuk oleh firman. Jadi
Allah bukan hanya melahirbarukan Bapak Ibu dan saya, menjadikan kita sebagai anak-anaknya dengan memakai firman. Tetapi melalui firman, dia juga membentuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tadi saya singgung terkait dengan keselamatan dalam pengertian di titik akhir kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mungkin kita juga bisa bandingkan dengan sekarang Efesus pasal yang kedua. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam kitab Efesus, Allah menyelamatkan kita dan dia punya tujuan kok untuk menebus dan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Saya bacakan Efesus pasal yang kedua. Karena kita ini buatan Allah, bisa bandingkan dengan uh, Yakobus tadi, dia bilang kita adalah ciptaan Allah. Sekarang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Orang Kristen tidak diselamatkan karena perbuatan baik, kita tahu itu. Tetapi pada saat yang sama, Allah yang menebus dan menyelamatkan kita tidak menarik kita dari dunia, tetapi justru mendorong kita masuk ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya, memberitakan keselamatan, tetapi juga dia pakai satu istilah yang saya kira Bapak Ibu dan saya bisa mempertimbangkannya secara serius, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi diselamatkan untuk kemudian melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Nah, tujuan keselamatan dalam Efesus 2 pasal 2 ayat yang ke-10 itu dicapai melalui tuntunan firman. Artinya, kalau Allah menyelamatkan kita dengan tujuan tertentu, tujuan itu hanya bisa dicapai kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan firman. Ya, perbandingannya adalah 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Dan kita membaca ayat 16 dan ayat 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman yang diilhamkan oleh Allah, itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bisa dikaitkan dengan poin 2 tadi, Allah membentuk kehidupan Kristen melalui tulisan yang diinspirasikannya, atau dikaitkan dengan firman Tuhan. Tetapi juga di dalam ayat yang ke-17 sekarang, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Allah menyelamatkan Bapak Ibu dan saya supaya kita bisa melakukan perbuatan baik yang mempermuliakan Dia. Sekarang firman itu kemudian mengarahkan Bapak Ibu dan saya untuk bisa melakukan segala perbuatan baik yang disiapkan Allah bagi kita. Sehingga saya bisa katakan bahwa dari awal kehidupan Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen, fase hidup sebagai orang Kristen, sampai dengan akhir hidup sebagai orang Kristen, itu seharusnya melekat pada kebenaran firman dan tidak boleh terpisah dari kebenaran firman. Kali ini Bapak Ibu dan saya juga bisa melihat bahwa firman Allah begitu signifikan di sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hal yang Bapak Ibu dan saya perlu kejar nanti di dalam hidup kita adalah pengertian terhadap kebenaran firman. Ya, bersyukur Bapak Ibu juga punya waktu di dalam PA-PA yang sedemikian. Saya kira ini adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan beranugerah dalam hidup kita melalui firman, maka setiap kesempatan seperti ini harusnya ditanggapi sebagai anugerah Tuhan. Nah, kehidupan Kristen, bagaimana Bapak Ibu dan saya membentuk kehidupan Kristen? Biasanya ada pendapat atau pandangan bahwa membentuk kehidupan Kristen ya berarti kita itu harus kemudian mengganti pakaian yang lama atau mengganti cara hidup yang lama atau menanggalkan cara hidup yang lama. Ya, saya pakai metafora, sorry ini pakaian maksud saya, metafora berganti pakaian. Di dalam Yakobus 1 ayat 20-21 di situ, ya, Yakobus bilang kamu harus menanggalkan pakaian yang lama dan kemudian mengenakan pakaian yang baru. Nah, biasanya di dalam beberapa konteks pemikiran di dalam kekristenan, orang berpikir bahwa Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen harus meninggalkan hidup lama kita. Saya setuju dengan itu, menanggalkan kehidupan yang lama. Kesukaan, hal-hal yang dulu kita sukai, namun berdosa itu harus ditanggalkan. Kita setuju itu. Kepuasan, kepuasan yang lama, dari mana kita mendapatkan kepuasan di dalam kehidupan kita? Apakah di dalam hal-hal material semata? Apakah kepuasan yang kita dapatkan selama ini adalah kepuasan yang datang dari dosa? Semua itu memang harus ditinggalkan, harus disingkirkan. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh lupa bahwa Alkitab selalu bilang menanggalkan pakaian yang lama dan menggantikannya dengan yang baru. Artinya kalau saya dulu punya kesukaan, katakanlah yang paling sederhana, bahkan itu hobi. Dan hobi itu adalah sesuatu yang jahat, yang tidak benar, saudara harus meninggalkannya. Tetapi kesukaan, hal-hal yang menyenangkan hati yang membawa
kita kepada kehidupan yang jahat itu harus ditanggalkan, tetapi mari kita menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Saya kutip di sini Matius pasal yang ke-12 itu. Matius 12 ayat 43 sampai 45 cerita mengenai satu rumah yang dikuasai atau hati yang digambarkan seperti rumah yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Lalu kemudian kuasa kegelapan itu diusir, rumah itu menjadi rapi, tetapi sayangnya kosong. Oleh karena kosong, maka ketika iblis kembali dia lihat rumah itu kosong, dia masuk lagi, dia ajak teman-temannya, dan kemudian kondisinya menjadi lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka metafora pergantian pakaian ini penting, bukan hanya menanggalkan yang lama, tetapi menggantikannya dengan yang baru. Kalau selama ini yang menarik hati, yang menawan hati Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang Kristen adalah hal-hal yang melawan Allah, maka kita harus mengganti itu. Kalau saya bilang hobi kita adalah sesuatu yang justru kemudian membuat kita tidak bertumbuh, kita mesti mengganti dengan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena di dalam kehidupan Kristen, orang Kristen itu, dari sudut pandang Kristen, semua manusia itu diciptakan dengan hati yang memang siap untuk mengagumi banyak hal. Kita tuh hanya bisa punya energi, hanya punya gairah di dalam ibadah, kalau kita kagum terhadap sesuatu. Kalau saudara dan saya kagum kepada Allah, maka ada gairah di dalam diri kita untuk kemudian beribadah. Sama, ada banyak hal di dalam kehidupan kita itu digerakkan oleh kekaguman, digerakkan oleh gairah yang tertentu. Nah, gairah yang lama inilah yang harus digantikan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengganti pakaian yang lama dengan pakaian yang baru? Bagaimana saya mengganti emosi yang lama dengan emosi yang baru? Kalau saya pinjam sekali lagi Yakobus, mari Bapak Ibu kita lihat sekali lagi Yakobus di situ. Ada konteks gambaran mengenai pergantian dari yang lama kepada yang baru. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Ayat 21. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu dan saya melalui ayat-ayat ini itu diarahkan untuk apa? Untuk mengganti cara hidup yang lama dengan cara hidup yang baru, tetapi cara hidup yang baru itu harus diarahkan oleh firman. Oleh karena itu maka Yakobus itu memberikan gambaran kepada kita, petunjuk kepada kita bahwa pakaian lama kita itu hanya bisa diganti kalau Bapak Ibu dan saya siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Sekali lagi, pakaian yang lama itu tidak bisa ditanggalkan begitu saja. Pakaian yang lama itu harus diganti dan ditanggalkan melalui proses yang cukup panjang, yaitu mendengar dan melakukan firman. Nanti saya akan jelaskan apa yang saya maksudkan dengan menjadi pendengar firman, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah dua proses yang penting yang tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan orang Kristen ketika mereka mau membentuk kehidupan Kristen. Saya kutip sebenarnya ini seorang sosiolog ya, Anthony Giddens. Dia bilang kita punya karakter itu terbentuk melalui dua hal. Yang pertama adalah sosialisasi secara berulang. Jadi harus ada prinsip-prinsip yang terus-menerus disosialisasikan, diceritakan kepada kita. Sampai apa? Sampai itu tertanam di dalam pikiran kita. Kehidupan kehidupan manusia juga bisa dibentuk melalui apa? Regularisasi prinsip di dalam praktik. Jadi selain disosialisasikan, itu harus ada yang mengajak kita untuk mempraktikannya atau kita berusaha untuk mempraktikannya. Kalau kita aplikasikan ini ke dalam kehidupan Kristen, maka Christian virtue atau kehidupan keutamaan Kristen itu selalu dibentuk melalui dua proses, yaitu mendengar prinsip yang benar, firman yang benar, dan juga melakukannya. Karakter Kristen terbentuk kalau saya pakai istilah virtue itu di abad pertengahan, Bapak Ibu. Itu virtue itu digambarkan sebagai hal-hal yang ada di dalam diri Bapak Ibu dan saya yang kita bisa lakukannya secara otomatis sehingga segala sesuatu dalam tindakan itu mengalir keluar dari dalamnya. Misalnya hari ini Bapak Ibu kita kalau belajar mobil ya, kalau belajar mobil pertama kali kita pusing itu mana duluan yang harus diinjak ini, kopling dulu atau gas dulu. Kita pusing gitu. Tetapi kalau sudah lama nyetir mobil, ya kita secara otomatis itu kemudian langsung menghidupi atau menjalankan mobil itu. Bahkan di antara gang yang sempit pun Bapak Ibu dan saya bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena mobil itu seperti sudah menyatu dengan tubuh kita. Kita punya feeling, kita punya kemampuan untuk melakukan prediksi secara presisi. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, kalkulasi dalam pikiran kita memungkinkan kita untuk bertindak menggerakkan mobil itu dengan baik tanpa harus baca manual book, tanpa harus mendengar instruksi dari seorang pelatih lagi. Nah, Christian virtue itu punya kesamaan yang sedemikian.
Christian virtue berbicara mengenai karakter Kristen yang mengalir begitu saja keluar dari dalam diri kita sehingga waktu orang lihat kok kehidupannya indah ya. Kehidupannya dia itu uh, sangat baik, bisa menjadi kesaksian, mengalir seperti apa ya, air mata air yang menghasilkan air bersih yang menarik banyak orang dan kemudian banyak orang bisa menikmatinya. Nah, bagaimana kita membentuk karakter Kristen yang sedemikian? Yakobus memberi petunjuk, yaitu ada dua proses. Yang pertama, mendengar firman atau mendengar prinsip dengan benar, dan yang kedua, melakukan firman. Kalau saya adalah orang tua misalnya, maka tugas saya bukan hanya berusaha memperdengarkan firman kepada anak-anak saya, tetapi mendorong mereka sedemikian rupa supaya mereka itu kemudian mau menjadi pelaku firman. Berkali-kali kalau dengan jemaat saya bilang, karena jemaat tidak semua orang mampu. Oleh karena itu ya mereka juga harus dipersiapkan untuk kemudian memiliki keteguhan hati untuk tidak apa ya, tidak minder dengan keberadaan mereka ketika berhadapan dengan masa depan anak-anak. Saya sangat percaya bahwa eh, warisan terbaik yang bisa diberikan oleh kita kepada anak-anak kita itu bukan semata-mata hal-hal yang sifatnya material, tetapi warisan terbaik yang bisa diwariskan adalah prinsip-prinsip yang benar yang mengarahkan hidup mereka menjadi pelita bagi kaki mereka, menjadi terang bagi jalan mereka, dan itu yang harus terus-menerus disosialisasikan. Anak harus dididik dengan firman, bahkan dididik untuk menjadi pendengar firman. Baru kemudian mereka dididik untuk kemudian menjadi pelaku firman. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu akan selalu menemukan di dalam Alkitab pasti ada dua unsur ini. Yang pertama, di dalam kehidupan sosial mesti ada yang namanya narasi otoritatif. Narasi yang dianggap berotoritas, cerita yang dianggap berotoritas, prinsip-prinsip yang dianggap berotoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan berbangsa, bernegara ada undang-undang dan seterusnya. Di dalam kehidupan Kristen harus ada narasi yang berotoritas untuk mengarahkan kehidupan Bapak Ibu dan saya, dan Allah sudah memberikan itu, yaitu firman Tuhan. Kehidupan Kristen dibentuk kalau ada narasi yang bersifat otoritatif ini. Alkitab datang dari para penulis Alkitab, tetapi pada saat yang sama itu adalah Allah yang memberikannya. Orang Yahudi ketika mereka baca Alkitab, mereka bukan hanya baca itu sebagai tulisan Nabi. Ketika Nabi berbicara, mereka tidak hanya mendengar itu sebagai omongannya Nabi. Orang Yahudi percaya bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Perbedaan antara Allah yang hidup dan Allah yang mati, salah satunya adalah Dia berbicara. Dan Allah orang Kristen adalah Allah yang berbicara, atau Allah orang Yahudi adalah Allah yang berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Sehingga begitu Nabi berbicara, mereka bukan hanya sekedar mendengar Nabi, tapi mereka yakin bahwa Tuhan sementara berbicara. Ketika mereka baca tulisan Nabi, mereka punya satu keyakinan bahwa Tuhan juga sementara berbicara. Sama, Bapak Ibu dan saya diberikan Alkitab sekarang, kitab suci. Supaya ketika Bapak Ibu dan saya membaca, kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan yang hidup itu sedang berbicara kepada saya. Ketika kita mendengar penjelasan kebenaran firman, selama itu konsisten dengan firman, kita juga mesti meyakini bahwa bukan hanya sekedar ada orang yang berbicara, tetapi Allah sementara mensosialisasikan prinsip-prinsipnya secara berulang kepada saya. Oleh karena itu, maka ada juga dibutuhkan otoritas yang benar. Bukan hanya narasi, bukan hanya kitab suci diberikan kepada kita, tetapi Tuhan tuh memberi otoritas. Kepada anak-anak diberikan orang tua. Kepada kita di gereja diberikan orang-orang yang harusnya belajar firman dengan baik, supaya punya otoritas untuk mengajar dan mengarahkan. Saya ambil ini dari, lebih punya kecenderungan ini ambil dari ilmu sosial lebih jelas gitu Bapak Ibu. Otoritas berarti ada orang yang berkuasa untuk menempatkan kita di jalur yang seharusnya, mendisiplinkan kita ketika kita keluar jalur, mengembalikan kita ke jalur yang sebenarnya. Otoritas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, kita akan menemukan bahwa persoalan terbesar dalam kitab Hakim-Hakim adalah ketiadaan otoritas yang benar. Pada zaman itu tidak ada raja di Israel sehingga orang Israel melakukan apa yang dianggapnya benar. Tidak ada raja. Kenapa raja penting? Karena pada zaman itu raja bukan hanya pemimpin politik, tetapi dia adalah pemimpin spiritual. Gambarannya adalah Musa. Musa adalah pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual pada masa itu. Dia bukan hanya mengarahkan secara politik, tetapi dia juga mengarahkan dengan kebenaran firman. Pada zaman hakim-hakim, salah satu zaman paling gelap, satu zaman paling sulit di dalam kehidupan orang Israel, itu ditandai kira-kira 4 sampai 5 kali dikatakan tidak ada raja, tidak ada otoritas yang memimpin mereka dengan kebenaran firman, yang mengembalikan mereka kepada kebenaran firman. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat mereka melawan Tuhan, Tuhan hukum, cara Tuhan memulihkan mereka adalah ketika mereka bertobat, Tuhan kasih mereka hakim sebagai pemimpin. Bapak Ibu dan saya butuh ini. Kenapa Tuhan Yesus bilang pekerja tuayan banyak, pekerja sedikit? Ini bukan hanya bicara mengenai orang-orang yang tidak percaya saja, tapi juga berbicara mengenai kita
Yang harus dilayani adalah kita, umat Allah yang ada di dalam gereja maupun orang-orang yang ada di luar gereja. Kita perlu berdoa untuk orang-orang Tuhan mengirimkan para pekerja yang diberi otoritas, bukan hanya untuk melayani orang-orang di luar gereja, tetapi juga yang ada di dalam gereja. Kita butuh dua ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan dan pengajar firman yang baik. Bapak Ibu perlu berdoa untuk kami misalnya hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu yang melayani juga di dalam pemberitaan firman sehingga kita bukan hanya punya firman tetapi punya otoritas yang baik di dalam mengajar. Nah, kehidupan Kristen selalu dibentuk melalui pendengaran terhadap firman dan usaha untuk melakukan firman. Maka sekali lagi butuh narasi yang diceritakan terus-menerus kepada kita dan kemudian otoritas yang benar yang mengarahkan kita. Salah satu persoalan di dalam kekristenan adalah orang Kristen enggan untuk mendengar prinsip yang diceritakan berulang-ulang. Anak kecil juga biasanya begitu. Ya, saya sering cerita kepada jemaat anak perempuan saya itu makin lama makin besar. Ya ada banyak hal, prinsip-prinsip yang penting kami ulang-ulang. Dan biasanya yang paling banyak mengulang menjadi otoritas yang benar untuk dia itu paling banyak adalah mamanya. Satu kali, pertama kali dia komplain itu saya agak terkejut. Karena mamanya lagi ngomong, tiba-tiba dia bilang, Mama sudah cukup ya, Stefani sudah tahu. Dan memang dia sebut beberapa prinsip yang sering istri saya ulangi. Ya cukup tepat lah. Cuman dia tidak mau dengar lagi karena dia merasa sudah tahu. Lalu saya bilang, Stefani, apa yang kamu tahu? Dan saya panggil dia dan kami diskusi cukup panjang itu. Tetapi intinya adalah kenapa prinsip yang itu tuh harus diulang-ulang terus. Saya bilang Alkitab memang mengajar kami orang tua untuk mengajarkan kebenaran kepada kamu berulang-ulang. Hal yang penting itulah yang harus diulang-ulang supaya kamu ingat. Kamu hanya bisa hafal sekian poin yang mamamu terus-menerus katakan kepada kamu. Kenapa? Karena mama mengulang-ulangnya. Nah, Bapak Ibu, kita butuh orang yang mengulang-ulang prinsip kebenaran kepada kita. Bahkan nanti di minggu yang akan datang, kita juga harus mencoba untuk mengulang-ulang itu. Sekarang, prinsip yang pertama, kalau kehidupan Kristen dimulai dari mendengar dan kemudian melakukan firman, maka mari kita membahas sedikit menjadi pendengar firman, terkait dengan menjadi pendengar firman atau proses untuk membentuk hidup Bapak Ibu dan saya menjadi pendengar firman. Ini penting karena Tuhan Yesus sendiri kemudian mengatakan di dalam Lukas pasal 8 ayat 18. Perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Itu adalah kalimatnya Tuhan Yesus. Kenapa harus memperhatikan? Karena dengan memperhatikan Allah akan memberikan lebih kepada yang mempunyai dan memberikan kepada yang tidak mempunyai. Sebaliknya, kalau kamu tidak memperhatikan, maka yang punya akan diambil. Bagi saya, kekayaan dan kemiskinan secara spiritual itu dikaitkan oleh Tuhan Yesus dengan apa? Dengan cara seseorang mendengar firman. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang kaya secara spiritual jika kita adalah pendengar firman yang baik. Bapak, Ibu, dan saya akan menjadi miskin secara spiritual jika Bapak, Ibu, dan saya enggan untuk menjadi pendengar firman yang baik. Dan Yesus Kristus yang kemudian menegaskan hal ini di dalam Lukas pasal 8 ayat 18. Kita tidak boleh lupa bahwa Lukas pasal 8 ayat 18 didahului oleh Lukas pasal 1 ayat 1 sampai kira-kira ayat 14. Itu bicara mengenai 4 jenis tanah dan penabur. Penabur menaburkan benihnya jatuh di tanah yang keras, jatuh di tanah yang berbatu-batu, jatuh di tanah yang baik, dan seterusnya. Tetapi setelah menceritakan seluruh perumpamaan itu, Tuhan Yesus kasih peringatan ini, perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Ini adalah kalimat yang saya kira diingat oleh Yakobus ketika dia menulis kepada Bapak Ibu dan mengatakan, hendaklah setiap orang itu cepat untuk mendengar. Orang Kristen yang adalah pendengar yang baik mestinya, sekali lagi, orang Kristen yang adalah pendengar yang baik mestinya memiliki seni untuk mendengar yang ditawarkan Yakobus, yaitu cepat mendengar. Ketika Bapak, Ibu, dan saya pergi ke gereja atau pergi beribadah seperti sekarang ini, proses mendengar harusnya diikuti oleh kecenderungan di dalam hati untuk berjuang supaya bisa mengerti. Jadi mendengar itu harus disertai oleh keinginan untuk mengerti. Apa maksudnya mempersiapkan diri misalnya pergi ke gereja? Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja mestinya bukan masalah pagi atau siangnya. Biasanya anak muda itu pergi pagi karena apalagi kalau ibadah jam 7 di beberapa tempat saya layani ini. Anak-anak itu bilang, Pak, kami datang yang jam 7 aja supaya nanti selesai jam 9 pas mall buka. Jadi begitu selesai ibadah mereka gereja itu bukan persiapan diri untuk beribadah tapi persiapan diri untuk bisa ke mall. Jadi pergi ke mall leluasa, sudah tidak ada lagi beban hati nurani untuk kemudian beribadah. Tetapi sebenarnya kan bukan itu. Bapak Ibu menentukan datang ibadah pagi atau sore itu adalah menentukan waktu terbaik.
Saya lebih segar pada pagi hari, saya lebih siap pada sore hari misalnya. Sehingga datang pada pagi hari, sore hari dengan kesiapan untuk bukan hanya dengar firman, tetapi cukup kuat untuk mengerti firman. Ini yang dimaksud dengan mempersiapkan diri. Nah, ketika dikatakan cepat untuk mendengar, maksudnya Bapak Ibu dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik sehingga ketika kita mendengar, kita mengerti dengan baik. Yang menjadi masalah tuh kadang-kadang kita tuh sangat bergantung kepada retorika orang yang berbicara. Misalnya ya Bapak Ibu di dalam ayat 19, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Ada banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran, tetapi yang saya mau katakan adalah seringkali kata-kata itu menjadi yang paling penting. Kita lebih suka mendengar pengkhotbah dengan retorika yang baik misalnya. Kalau satu khotbah yang sama dituliskan, dibaca oleh dua orang pengkhotbah, dan yang satu punya retorika, kemampuan berbicara baik, yang satu hanya membaca tanpa emosi, biasanya kita akan lebih suka mendengar yang pertama daripada yang kedua. Padahal teks yang dibaca persis sama. Akan lebih menarik orang yang pertama daripada yang kedua. Cepat mendengar, berarti Bapak Ibu dan saya mendengar untuk mengerti kebenaran dan tidak bergantung kepada retorika orang yang berbicara. Biasanya kita berlindung di belakang alasan ini. Dia menyampaikan benar sih, tapi nggak menarik. Atau dia menyampaikan benar sih, cuman caranya saya nggak suka. Bapak Ibu, yang Allah mau adalah Bapak Ibu dan saya berfokus kepada apa yang disebut sebagai kebenaran, karena hidup kita dibentuk oleh kebenaran. Maka cepat untuk mendengar, berarti kita harus memiliki kemampuan untuk apa? Untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan interest kita, supaya kita bisa memahami firman dengan baik. Kadang-kadang penghalang terbesar bagi Bapak Ibu dan saya untuk mendengar firman dan mengerti firman adalah diri kita sendiri dan interest kita. Saya besar lahir besar di Kupang, lebih suka dengar orang yang kalau khotbah cepat. Begitu masuk ke kampus, waktu itu kuliah di Institut Injil Indonesia di tiga, Bapak Ibu dapat satu dosen yang kalau dia khotbah, dia belum selesai, saya sudah bisa kira-kira dia mau ngomong apa, karena ngomongnya lama. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mari kita buka. Wah, saya susah sekali dan satu kali saya dihukum karena waktu dengar dia khotbah belum 15 menit, rasanya dada saya sesak. Tanpa sadar tuh saya di dalam ruang ibadah. Nah, akhirnya dipanggil, saya mendapatkan hukuman mengerjakan apa membersihkan kamar mandi selama 1 minggu dan saya komplain kepada dosen yang menghukum itu. Saya bilang, apa salahnya saya? Saya tidak bisa, memang ini karakter saya tidak bisa dengar orang ngomong terlalu lama. Tapi kemudian jawaban dosen itu tuh bagi saya cukup bijak. Yang kamu dengar dia bicarakan dengan karakternya dia itu kebenaran atau bukan? Apakah itu firman atau bukan firman? Lalu dia bilang kalau itu firman kamu punya kewajiban untuk memperhatikan. Bukan karakternya dia, karena karakter Tuhan izinkan ada dalam diri seseorang dan dibentuk dalam masyarakatnya. Bukan salahnya dia sepenuh. Bapak Ibu, kita harus mengendalikan interest kita. Ketika kita berhadapan dengan firman, ada masa firman yang tidak menyenangkan, tidak ingin kita dengar. Firman yang terlalu keras, kita bilang itu terlalu keras, kita meninggalkan firman itu. Ini yang terjadi dalam Yohanes pasal 6. Orang-orang meninggalkan Yesus bukan karena Yesus kurang baik, Yesus baru kasih makan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah kalimat yang diucapkan oleh Yesus adalah kalimat-kalimat yang keras. Menjadi pendengar firman berarti Bapak Ibu dan saya memberi perhatian dan menolak apa yang disebut sebagai ketidakpedulian. Spirit of indifference di dalam mendengarkan firman, semangat yang disebut sebagai ketidakpedulian di dalam mendengarkan firman adalah bahaya besar. Di dalam perumpamaan tentang 4 jenis tanah, Bapak Ibu sekali lagi, dalam perumpamaan tentang 4 jenis tanah. Tanah yang pertama, yang disebut sebagai tanah yang keras, yang membuat benih tidak bisa bertumbuh, dan akhirnya burung yang merupakan gambaran dari iblis ambil kesempatan merebut firman itu dan membuat dia tidak bertumbuh dan pada akhirnya bahkan mati. Itu adalah ketidakpedulian. Bapak Ibu, kita sebagai manusia perlu memanage kita punya perasaan, emosi ketika kita mendengar firman. Salah satu persoalan terbesar adalah ketika yang menyampaikan firman adalah orang yang secara emosional tidak cocok dengan kita. Kita kalau suka seseorang, apapun yang dia ngomong, pasti kita dengar. Tapi kalau kita sudah tidak suka seseorang, meskipun dia ngomong benar, kita tidak suka dengar. Pendengar yang baik itu bukan berfokus kepada apa yang ada di dalam hatinya dia, perasaannya dia, tetapi kepada kebenaran. Kenapa? Karena ketika Bapak, Ibu, dan saya mendengar kebenaran, kita harus memperhatikan secara serius karena kita mengasihi Allah yang adalah kebenaran pertama. Dia adalah Allah yang benar yang memberi kebenaran. Yang kedua, perhatikanlah dengan baik karena Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang bukan hanya mengasihi Allah, tetapi mengasihi kebenaran Allah. Kita juga harus belajar mengasihi mereka yang diutus untuk menyampaikannya. Maka Yakobus bilang, kamu harus menerimanya
dengan rendah hati. Istilah menerima dengan rendah hati itu bukan hanya sekedar menerima mengatakan itu benar, tetapi membiarkan Roh Kudus menguasai atau memenuhi hidup Bapak Ibu dan saya dengan firman. Saya mau bandingkan dengan Efesus. Mari ke Bapak Ibu dan saya lihat dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ini seperti baju yang lama. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, penuh dengan Roh Kudus dibandingkan dengan bentuk negatif yaitu mabuk oleh anggur. Untuk memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya untuk pada beberapa prinsip ini. Yang pertama, eh, orang yang mabuk itu kan mereka tidak kehilangan kesadarannya, tetapi mereka dikontrol oleh alkohol. Sebab itu ada orang-orang tertentu yang tadinya orangnya sungkanan, takut untuk berbicara, tiba-tiba dikasih apa ketika tiba-tiba dia mabuk, dia bisa bicara apa adanya. Ini bukan orang yang tidak sadar, ini adalah orang yang sadar. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, orang yang mabuk ketika bermasalah dengan orang lain, waktu dia sadar dia nggak banyak ngomong. Tetapi begitu dia sadar, dia bahkan bisa memilih kata-kata yang paling menyakitkan untuk diucapkan kepada orang yang dia benci itu. Artinya dia bukan cuma sadar, tapi dia bisa berpikir. Sayangnya kesadaran dan kemampuan berpikirnya dikendalikan oleh alkohol. Sekarang, Paulus bandingkan itu dengan penuh oleh Roh Kudus. Istilah penuh oleh Roh Kudus berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus mestinya sadar karena ini sebuah perintah. Dia sadar dan dia bisa berpikir untuk bertindak, tetapi pemikiran dan tindakannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini kata penuh dalam bahasa Yunaninya dia pakai kata plero. Kata plero itu dipenuhi berarti satu wadah digambarkan seperti wadah yang dipenuhi dengan benda cair, Bapak Ibu. Misalnya, kalau saya ambil botol, saya masukkan kerikil ke dalam botol. Botol bisa penuh dengan kerikil, tapi persoalannya tidak seluruh permukaan botol itu bisa disentuh oleh kerikil itu. Kenapa? Karena kerikil itu benda padat. Tetapi plero berarti sebuah wadah yang dipenuhi oleh benda cair. Botol yang sama kalau saya taruh air, asal air itu penuh, maka tidak ada permukaan botol yang tidak disentuh oleh air. Nah, Paulus bilang, hendaklah kamu plero oleh Roh Kudus. Artinya tidak ada dimensi hidup Bapak Ibu dan saya. Tidak ada bagian hidup Bapak Ibu dan saya yang tidak disentuh oleh Roh Kudus dengan firman. Dia harus memenuhi hidup kita. Menerima firman artinya membiarkan Roh Kudus memenuhi, menguasai seluruh dimensi hidup kita tanpa terkecuali dan memimpinnya, mengarahkannya dengan firman. Di sini sekali lagi kita bisa mengerti kenapa Mazmur bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Roh Kudus memimpin Bapak Ibu dan saya di dalam langkah hidup kita yang paling sulit, yang paling gelap sekalipun. Dengan apa? Dengan firman. Dan sekarang saya mau tutup dengan bagian yang terakhir, Bapak Ibu. Ya, hari ini kita bicara mengenai mendengar firman. Ya, ayat yang ke-25. Karena firman adalah hal yang paling penting, maka kita bukan hanya ketika mendengar berusaha untuk memahami firman, tetapi Yakobus bilang, kalau mau mendengar firman itu jangan hanya dengar dan menipu diri. Kenapa? Karena tujuan mendengar adalah memperoleh pemahaman. Banyak orang Kristen puas ketika dia sudah datang ibadah, ada di dalam gereja dan dengar firman. Tetapi kalau dia ada di dalam gereja, dengar firman dan tidak mengerti, Yakobus bilang dia menipu diri sendiri. Di kalimat pertama ini, Bapak Ibu, saya mengutip beberapa penafsir yang kemudian melihat dari bahasa aslinya. Harusnya diterjemahkan ayat 22, Yakobus 1 ayat 22. Jangan hanya mendengar firman dan menipu diri sendiri. Artinya kalau hanya mendengar saja, itu menipu diri. Maka saya jelaskan di sini, tujuan mendengar adalah memperoleh pemahaman. Sehingga ketika kita beribadah, membaca dan mendengar firman tanpa pengertian atau pemahaman, itu adalah tindakan menipu diri. Tadi yang saya bilang, kalau pergi beribadah, pergilah beribadah di dalam kondisi terbaik sehingga kita bisa dengar dengan baik dan mengerti. Karena kalau kita udah pergi ibadah, pulang kosong, bagi Yakobus itu menipu diri. Berusahalah untuk mendengar dengan cermat dan menyingkirkan penghambat di dalam pendengaran kita. Ya, mungkin sedikit aplikasi ketika Bapak Ibu merenungkan firman itu kan ada semacam kebutuhan untuk berkonsentrasi renungan-renungan pribadi kita. Cuman memang salah satu persoalan yang saya akhir-akhir ini dapati adalah ya kita punya teknologi membuat Alkitab itu bukan buku lagi tapi ada di dalam kita punya iPad itu.
Nah, waktu baca tiba-tiba ada SMS masuk kan dia lewat. Jadi kita bingung entah mau baca teks Alkitabnya atau teks WA-nya itu bisa jadi distraksi. Itu yang membuat saya akhir-akhir ini akhirnya memutuskan untuk kalau renungan sudah tidak pakai lagi iPad-nya saya tapi harus pakai buku itu sehingga tidak terganggu entah oleh bunyi entah oleh running text WA itu. Tetapi kita harus berusaha untuk menyingkirkan penghambat. Pendengar yang baik adalah pendengar yang berusaha memahami firman dengan berusaha untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menghambat pengertian. Sekali lagi, bagian ini hanya mau mengatakan bahwa ketika Bapak Ibu dan saya menjadi orang Kristen, mendengar saja tidak cukup. Mendengar itu berarti mengerti. Sama seperti Bapak Ibu dan saya, membaca saja tidak cukup. Membaca berarti mengejar pengertian. Oleh sebab itu diakhiri dengan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Di dalam bagian itu, Bapak Ibu dan saya diperintahkan untuk menyelidiki kitab suci. Sekali lagi, ada perintah bagi Bapak Ibu dan saya untuk menyelidiki. Barang siapa meneliti atau menyelidiki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan seterusnya. Yakobus memberi perintah bagi orang Kristen untuk melekat kepada firman. Ciri melekat pada firman itu bukan hanya mau mendengar, tetapi berusaha untuk menyelidiki. Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu pakai untuk studi terhadap kebenaran firman yang kita dengar dan kita baca? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan atau memeditasi firman? Ada kalimat ini di dalam Mazmur. Aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam berarti ada waktu untuk kemudian berjuang mengerti firman. Tapi kan tidak berarti siang sampai malam hanya baca Alkitab dan merenungkan. Tetapi pergi bekerja dan memikirkan bagaimana firman itu diaplikasikan di dalam setiap bagian kehidupan kita. Berusaha untuk menyelidiki firman adalah sebuah tuntutan Allah bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang Kristen. Dan kemudian menginternalisasinya, menyimpannya di dalam hati kita. Menginternalisasi tadi saya bilang harus melewati proses berulang. Itu kenapa ada orang bilang baca Alkitab tuh nggak apa-apa, berulang-ulang dari kejadian sampai waktu berulang-ulang. Untuk apa? Untuk menginternalisasi. Internalisasi berarti dulu dia ada di luar. Firman itu bukan saya yang cipta. Dia ada di luar. Internalisasi berarti menjadikannya sebagai milik saya. Menyimpan di dalam hati kalau saya pakai bahasanya Tuhan Yesus. Atau katanya Tuhan Yesus di dalam uh, perumpamaan tentang 4 jenis tanah itu. Tuhan Yesus pakai istilah menyimpan firman itu di dalam hatinya. Itu hanya bisa terjadi kalau Bapak, Ibu, dan saya melewati proses ini. Berusaha untuk menyelidiki, melakukan meditasi supaya pemahaman kita makin lama makin dalam. Kalau saya mendengar, saya mengerti hari ini, belum tentu itu akan saya ingat dengan baik. Tetapi kalau saya melakukan studi untuk mendalaminya, pengertian yang lebih mendalam biasanya lebih membekas di dalam memori. Dan inilah yang Yakobus perintahkan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Saya mau tutup dengan mengingatkan bahwa menjadi orang Kristen sebenarnya adalah sebuah tugas yang sangat berat. Ini adalah tugas yang berat karena ternyata dia tidak cukup Allah menuntut saudara dan saya menjadi pembaca dan pendengar firman. Sekarang dia menuntut saudara dan saya untuk menjadi pembaca dan pendengar yang mengerti firman. Dan lebih dari itu ayat 25. Dia menuntut saudara dan saya bukan hanya sekedar pembaca, pendengar yang mengerti, tetapi pembaca, pendengar yang menyelidiki. Itu yang membuat Bapak Ibu bisa menguji misalnya. Kalau saya menyampaikan sesuatu harusnya Bapak Ibu tidak bisa bilang begini, rasa-rasanya itu benar, rasa-rasanya itu tidak benar. Bapak Ibu setelah mendengar ini, selidikilah firman supaya Bapak Ibu yakin ini benar atau ini salah. Itu tugas kita sebagai orang Kristen dan itu privilege-nya jemaat. Bapak Ibu boleh menyelidikinya dan kemudian minggu depan dalam diskusi Bapak Ibu bisa bilang kan, menurut saya yang kamu sampaikan kemarin itu ada yang tidak tepat. Nah, itu bisa didiskusikan. Itu bisa menjadi alat yang Tuhan pakai membentuk hamba Tuhan, sekaligus juga untuk membentuk jemaat. Tetapi proses itu hanya bisa berlangsung jika semua orang Kristen melewati proses studi, meditasi, untuk merenungkan firman secara berulang, memperoleh pemahaman yang makin lama, makin mendalam, dan dengan demikian kehidupan Kristen dibentuk olehnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena hari ini ada waktu bagi kami untuk sedikit merenungkan firman mengenai mendengar dan mengusahakan pengertian terhadap kebenaran firman yang akan dipakai oleh Allah membentuk kehidupan kami. Kami berdoa biarlah melalui sosialisasi prinsip yang berulang, kami disiapkan untuk melakukan praktik hidup yang benar sesuai dengan firman, sehingga firman itu kemudian mengakar dalam hati dan membentuk kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.